Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya Rel Mayor. Di video kali ini saya ingin membagikan 4 tips cara melupakan mantan. Buat apa mau selalu terperangkap dalam situasi di masa lalu? Tetapi namanya segala sesuatu itu butuh proses. Melupakan orang itu tidak gampang. Segala sesuatu itu butuh proses. Oke, tips yang pertama adalah perbanyak aktivitas. Teman-teman sekalian, ketika kita memiliki aktivitas yang banyak, otomatis pikiran terhadap mantan kita atau orang yang susah kita lupa itu ya kurang lebihnya bisa sedikit-sedikit dapat diatasi. Karena seseorang ingat orang yang ia sayangi, orang yang ia cintai, orang yang susah ia lupakan, itu ketika ia tidak memiliki banyak aktivitas. Ia menyendiri, ia mungkin lagi merenung. Jadi jangan biarkan diri Anda itu tanpa aktivitas. Boleh aktivitas banyak, yang penting kita juga harus bisa memanage waktu, mengolah waktu. Ya, bukan berarti saya bilang bahwa aktivitas yang banyak dari pagi sampai malam teman-teman tidak pernah istirahat dan hanya aktivitas saja, tidak ya. Kurang lebihnya ditingkatkan sedikit aktivitasnya, sehingga dengan sedikit banyaknya aktivitas itu dapat mengurangi pemikiran kita terhadap mantan kita. Tips yang kedua adalah mengingat sisi buruknya atau sisi negatifnya. Buat apa sih mengingat dia? Karena ketika kita mengingat dia, kita harus mengingat sisi buruknya. Oh, dia menduakan saya. Oh, dia hanya memanfaatkan saya. Oh, dia hanya tipu-tipu saya. Gitu ya. Jadi ketika kita merindukan dia, ingat dia. Ingatlah bagian ini. Bukan mengingat ini sebagai sesuatu yang menyakiti diri kita, tidak, tetapi berusaha jadikan bagian ini, tips kedua ini sebagai dasar untuk kita bisa untuk melupakan dia. Yang ketiga adalah buka hati untuk menerima seseorang yang baru. Ketika kita pernah dihianati, kita susah untuk membuka hati untuk menerima orang lain. Itu salah teman-teman ya, karena tidak semua orang itu sama. Tetapi di bagian ketiga ini saya mengajak untuk teman-teman begini. Ketika kita disakiti, kita dilukai, kita dihianati, belajar untuk melupakan dia dengan cara berusaha mencintai orang lain. Karena ketika kita membuka hati terhadap orang baru, itu akan mengurangi perasaan kita terhadap mantan kita yang kita susah lupa. Karena ketika kita membuka hati terhadap orang lain, jatuh cinta terhadap orang lain, itu akan membagi perasaan kita terhadap dia yang susah kita lupa, ya. Tapi awas, jangan sampai jatuh cinta terhadap orang yang salah. Pilihlah orang yang sederhana, tetapi ia mampu setia terhadap Anda. Pilihlah orang yang biasa saja, tetapi hati dan cintanya luar biasa untuk Anda. Di tips yang keempat adalah dekatkan diri kepada Tuhan. Bagian ini paling penting. Teman-teman, saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memisahkan kita dengan mantan kita, itu berarti dia bukan yang terbaik untuk kita. Oke? Di bagian yang keempat, saya tekankan sekali lagi, dekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Kita bangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Kita harus rajin beribadah, rajin berdoa, mau minta kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengirimkan seseorang yang spesial dalam hidup Anda dengan cara apapun. Pasti kita akan ketemu, mungkin di teman-teman pemuda di gereja, mungkin teman-teman kerja, teman-teman kuliah, teman-teman sekolah, atau dimanapun, pasti ada. Ketika kita menemukan orang tersebut, ingat bahwa jangan lupa mendoakan dia. Entah hatimu hancur, entah hatimu itu dilukai, dikecewakan, tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Karena ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap menyandarkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan seseorang yang hebat, yang luar biasa, yang mampu membuat kita bangkit dari keterpurukan, yang mampu mengobati luka di hati kita, yang mampu membuat kita tersenyum kembali, yang mampu membuat kita mengenal arti cinta yang sesungguhnya. Amin. Tetap semangat teman-teman. Jikalau saat ini ada teman-teman yang susah melupakan mantannya, ingat, jangan pernah terperangkap dalam masa lalu. Tetap fokus pada tujuan Anda
Jadikan setiap luka di masa lalu menjadi dasar untuk membawa Anda semakin maju ke depan, semakin sukses, semakin mengerti tentang arti kehidupan, dan jadikan itu sebagai pengalaman untuk memotivasi orang lain sehingga tidak salah melangkah di hati yang salah. Semoga 4 tips yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Ingat, 4 tips ini memang sangat sederhana. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Kita coba saat ini 1-2 kali tidak akan bisa jadi. Itu perlu bertahap, perlahan, dan juga butuh kesabaran. Teman-teman, semoga berhasil. Ingat, hidup ini adalah anugerah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap fokus pada tujuan hidup kita. Banggakanlah orang tua Anda, buatlah seluruh orang-orang itu terkagum dengan Anda, dan percaya bahwa kita punya sesuatu yang luar biasa. Amin. Tetap semangat.